Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas metode harga pokok proses produk yang produknya diolah lebih dari satu departemen. Minggu kemarin sudah saya ulas terkait dengan yang satu departemen. Nah, ini ada sebuah soal ya. Perusahaan PT Elionasari dia punya dua departemen, yaitu departemen A dan departemen B. Nah, informasinya sudah ada di sini. Untuk yang dimasukkan dalam proses itu adalah 35.000 kilo. Jadi perusahaan Elionasari punya bahan senilai 35.000 kilo, di mana 35.000 kilo ini ada yang sudah jadi untuk ditransfer ke departemen B itu senilai 30.000 kilo. Namun ada produk yang masih dalam proses akhir, artinya produknya belum jadi, masih dalam proses senilai 5.000, sehingga totalnya 30.000 ditambah dengan 5.000 adalah 35.000 kilo. Itu yang terjadi pada departemen A. Nah, sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan pada departemen A selama bulan Januari itu terdiri dari bahan baku 70.000, tenaga kerja 155.000, overhead pabrik 248.000. Kemudian tingkat penyelesaiannya ada bahan baku 100% dan di sini ada konversi. Maksudnya konversi di sini adalah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu masing-masing senilai 20%. Nah, itu semua data yang terjadi pada departemen A. Kemudian yang terjadi pada departemen B itu produk yang sudah jadi yang ditransfernya ke gudang itu 24.000, namun yang masih dalam proses adalah 6.000. Totalnya adalah 30.000 itu dari departemen A ke departemen B, kan 30.000. Nah, jadi ini 30.000 harus ngeling dengan penjumlahan yang di sini 30.000 kilo. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan karena di departemen B itu sudah tidak membutuhkan bahan baku lagi sehingga bahan bakunya 0. Namun tenaga kerja dan BOP-nya masih ada saldonya di sini. Tingkat penyelesaiannya karena bahan bakunya tidak ada berarti di sini kosong. Kemudian untuk yang konversinya baik BTK maupun BOP-nya adalah 50%. Selanjutnya, Anda diminta untuk membuat laporan biaya produksi. Nah, pertama kali yang kita siapkan, Anda bikin tabel untuk menghitung perhitungan harga pokok produksi untuk departemen A dulu. Nanti Anda akan menghitung dua departemen, baik A maupun yang B. Namun saya mulai dari yang departemen A dulu. Ada 4 kolom, ada 4. Nah, ada unsur biaya, total biaya, unit ekuivalensi, dan biaya produksi. Caranya gampang, di sini ada unsur biaya, ada bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Saya ambil dari data yang sudah ada. Dari sini datanya. Nah, saya pindahkan ke sini. Totalnya atau total biaya juga sama. Saya ambilkan dari data yang sebelumnya, dari data ini. Oke. Ya, saya kasih tanda merah saja. 70.000, 155.000, 248. Nah, di sini saya totalkan ketemunya adalah 473.000. Angka ini nanti akan ngeling dengan laporan biaya produksinya. Ini 473.000. Untuk unit ekuivalensi kemarin juga sudah saya buatkan rumusnya adalah produk jadi ditambah dengan persentase tingkat penyelesaian dikalikan dengan produk dalam proses. Bagaimana cara ngitungnya? Kita hitung produk jadinya, kita lihat di soal berapa produk jadinya? 30.000. Saya masukkan ke dalam rumus.
30.000 ditambah dengan tingkat penyelesaian, kita lihat di sini untuk bahan baku di departemen A adalah 100%. Kita masukkan ke dalam rumus. 100% kita kalikan dengan produk dalam proses, kita lihat di soal jumlahnya adalah 5.000. Kita masukkan. Kita hitung. Sama dengan berarti 30.000 ditambah dengan 5.000 sama dengan 35.000. Sama kan? 35.000 ini. Oke, sehingga hasilnya sama 35.000. Sekarang untuk yang tenaga kerja. Nah, tenaga kerja juga sama. Caranya adalah produk jadinya 30.000 ditambah dengan prosentasenya, kita lihat di soal. Tenaga kerja 20%. Ya, 20% saya kalikan dengan 5.000. Oke. Berarti 30.000 ditambah dengan 20% kali 5.000 itu adalah 1.000, sehingga hasilnya adalah 31.000. Begitu juga ketika di BOP juga sama, berarti cara ngitungnya adalah 30.000 ditambah dengan 20%-nya dikalikan dengan 5.000. Totalnya sama 31.000. Oke. Ini ya 31.000. Ini juga 31.000. Nanti bisa diulang-ulang bagaimana cara menghitung unit ekivalensinya ya. Yang terakhir untuk menghitung biaya produksi, rumusnya adalah total biaya berarti sama dengan 70.000 ini dibagi dengan 35.000. Dibagi dengan 35.000 sehingga hasilnya Rp2. Begitu juga di tenaga kerja, berarti 155.000 dibagi 31.000, hasilnya Rp5. BOP 248.000 dibagi 31.000, hasilnya adalah 8. Kemudian total biaya produksinya ada 2 ditambah 5 ditambah 8, totalnya adalah 15. Ini langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, Anda akan menghitung biayanya. Nah, komponennya adalah harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen B tadi adalah 30.000 kilo ya. Dikalikan dengan 15 saya ambilkan dari data yang sebelumnya dari sini. Biaya produk per satuan 15 saya kalikan. 30.000 dikali 15 ketemunya 450.000. Itu yang sudah jadi. Namun ada produk yang masih dalam proses. Di sini ada 3 item, ada bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Rumusnya adalah tingkat penyelesaiannya 100% dikali dengan produk dalam prosesnya 5.000 dikali dengan biaya produk per satuan angka 2 saya ambilkan dari data yang sudah ada di atasnya. Nah, ini Rp2. Kalau untuk yang tenaga kerja 5, untuk yang BOP-nya adalah 8. Dijumlahkan. Totalnya 23.000. Kita totalkan dengan yang sudah jadi 450.000, hasil akhirnya adalah 473.000. Angka ini perhatikan harus ngeling dengan data yang sebelumnya, 473.000. Oke, ini baru masuk ke departemen A. Baru kita buatkan laporannya. Nah, ini laporannya. Jadi laporan tinggal Anda ambil dari data yang sebelumnya. Ini yang dimasukkan dalam proses 35.000 yang sudah jadi. Ini bukan ke gudang tapi ke B ya. 30.000 dan yang dalam proses 5.000, totalnya 35.000. Untuk total dan per kilonya Anda ambil dari data yang sebelumnya, bisa Anda ambil dari sini. Nah, tinggal ambil data saja, tinggal disalin aja angkanya. Kemudian perhitungan biaya juga sama, tinggal Anda ambilkan dari data yang sebelumnya. Ini datanya ya. Tarik ke sini.
Oke, ini untuk yang departemen A ketemunya adalah 473.000. Sama dengan yang di sini. 473.000 dan harus sama dengan yang di sini. 473.000. Oke, itu untuk yang departemen A. Nah, kita lanjutkan untuk yang departemen B. Nah, ini ngitung lagi. Perhatikan untuk yang departemen B itu ada spesifikasi khusus karena bahan bakunya sudah tidak ada. Kita kembali ke soal. Kita lihat data yang ada di sini, ya. Yang sudah jadi adalah 24.000, yang masih dalam proses 6.000 dan biayanya hanya tenaga kerja dan BOP. Tingkat penyelesaiannya hanya BTK dan BOP. Kita masuk ke dalam perhitungan saja langsung. Ini juga diambil dari data yang sebelumnya, ngeling dari sini ya. Kemudian total biaya juga sama, tinggal ngeling, ambil dari data yang di sini. Unit ekuivalensinya rumusnya adalah sama. Produk jadinya adalah 24.000, prosesnya 6.000. Berarti 24.000 ditambah dengan persentase tingkat penyelesaiannya, kita lihat tenaga kerja 50% ya. 50% saya kalikan dengan tingkat akhirnya adalah 6.000. Sama dengan 24.000 ditambah dengan 50% kali 6.000 itu 3.000. Sehingga totalnya adalah 27.000. Begitu juga dengan yang ada di BOP. Rumusnya sama, tinggal saya copy paste aja di sini. Karena tingkat penyelesaiannya sama. Ya, 27.000. Biaya produksinya ini gampang sekali, 270.000 dibagi 27.000, ketemunya 10. 405.000 dibagi 27.000, ketemunya 15, sehingga biaya produk per kilo di departemen D adalah Rp25. Langkah yang selanjutnya, kita akan menghitung harga pokok selesai yang ditransfer departemen B ke gudang. Ini agak lumayan rumit ya. Ada harga pokok yang ditransfer dari departemen A yang sudah jadi adalah 24.000 dikalikan dengan biaya produk persatuannya departemen A 15 di sini. Untuk yang ditambahkan departemen B itu adalah 24.000 dikali 25. 25 dari sini. Ya, dari sini ya. Kemudian total harga pokok produknya itu adalah 24.000 dikali penjumlahan dari 15 sama 25. Ketemunya kan 40. 960. Angka ini sama juga dengan penjumlahan dari 360 dan 600. Jadi ini dua-duanya ngeling. Kalau tidak ngeling, tidak sama, berarti perhitungan Anda salah. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, ini kan ada lagi tahapan yang 600 kilo tadi dikali dengan 15. 15 itu adalah produk A ya, departemen A. Yang ditambahkan departemen B itu hanya BTK dan BOP-nya. Ketemunya ini. Tingkat penyelesaiannya 50%, produk dalam prosesnya 6.000 dan biaya per satuannya adalah 10 dan 15 di total. Ketemunya ini 165.000 ditotalkan dengan 960.000 adalah 1.125.000. Ini saya kasih tanda merah karena ini akan ngeling dengan yang laporannya. Langkah akhir kita akan bikin laporan dan ini laporannya tinggal ambil data dari yang sebelumnya, ini yang di atas. Perhatikan di sini adalah 1.125.000 itu harus sama dengan perhitungan di sini 1.125.000. Caranya seperti itu. Jadi untuk membuat laporan harga pokok produk yang diolah lebih dari satu departemen itu, kalau ada 2 departemen berarti Anda wajib membuat 2 laporan. Laporan biaya departemen A dan laporan biaya departemen B. Nah, satu soal itu tahapannya lumayan agak rumit sehingga
Anda bisa belajar dari YouTube dengan cara Anda putar ulang sehingga akan lebih paham lagi. Oke, saya kira penjelasan saya terkait dengan laporan harga pokok produk yang produknya diolah lebih dari satu departemen cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.